Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, (ATR BPN), menyerahkan 4 dokumen rencana detail tata ruang, RDTR, kepada Badan Otorita IKN Nusantara. Penyerahkan dokumen RDTR kepada Badan Otorita IKN Nusantara ini dilaksanakan Senin, tanggal 8 Agustus tahun 2022, lalu di Hotel Intercontinental, Jakarta. Ada 4 RDTR yang diserahkan Kementerian ATR BPN yang diserahkan kepada Badan Otorita IKN Nusantara. 4 dokumen perencanaan tersebut diantaranya, RDTR Wilayah Perencanaan, WP. 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan KIP, RDTR WP2 IKN Barat, RDTR WP4 IKN Timur I, dan RDTR WP5 IKN Timur II. Selanjutnya, keempat dokumen RDTR yang telah disusun tersebut dapat diproses penetapannya oleh Badan Otorita IKN melalui mekanisme koordinasi di Tim Transisi IKN. Penetapan RDTR ini diamanatkan dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Presiden Perpres Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara. Dikutip Tribun Kaltim.co dari Kompas.com, untuk itu, sebagai rencana rincin dan acuan perizinan pemanfaatan ruang, RDTR IKN perlu segera ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Otorita IKN. Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR BPN, Gabriel Triwibawa mengatakan peran RDTR sangat penting karena berperan penting dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang di sebuah wilayah. Sesuai amanat UU Nomor 3 Tahun 2022 dan peraturan turunannya, Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara serta Perpres Nomor 64 Tahun 2022 tentang rencana tata ruang kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara tahun-tahun 2022 sampai tahun 2024. IKN direncanakan sebagai kota berkelanjutan dengan konsep kota hutan, kota spons, dan kota cerdas. Menurut Gabriel, dalam pembangunan IKN, diperlukan dokumen perencanaan yang matang berbasis daya dukung lingkungan hidup dan pembagian zona. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional, ATR BPN, akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, terkait kawasan hutan di IKN Nusantara Kaltim yang belum dilepas. Diketahui, pembebasan lahan di kawasan IKN Nusantara di Kaltim belum sepenuhnya tuntas, namun Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, yakin masalah ini akan segera selesai. Salah satunya adalah terkait dengan lahan di kawasan IKN Nusantara Kaltim yang masih berstatus hutan yang belum dilepas. Namun, Kementerian ATR BPN tidak menyebutkan luasan lahan hutan yang dimaksud. Pelepasan status hutan ini akan mempercepat proses penyusunan rencana detail tata ruang RDTR. Menurut Hadi Cahyanto, Menteri ATR BPN, pihaknya juga berkoordinasi dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK dalam mempercepat proses ini. Dalam konferensi pers Selasa tanggal 26 Juli tahun 2022 lalu, Hadi Cahyanto mengatakan, kalau kawasan hutan sudah dilepas dan permasalahan tanah sudah dilepas maka RDTR dan master plan yang dibuat oleh kepala otorita dapat dijalankan. Menurut Hadi, dalam proses pembangunan IKN, Kementerian ATR BPN mendapatkan mandat untuk membantu terkait penyedia lahan dan menyelesaikan RDTR. Hadi Cahyanto mengklaim, sejauh ini sebanyak 4 RDTR sudah terselesaikan. Dijumpai dalam kesempatan yang sama, juru bicara Kementerian ATR BPN, Teguh Hari Prihatono mengatakan hal serupa. Saat ini Kementerian ATR BPN sedang menyelesaikan RDTR dan penyediaan lahan. Dijelaskannya, sebanyak 800 hektar lahan saat ini masih dalam proses pembebasan. Setelah penyerahan itu semuanya tertata sesuai RDTR baru diserahkan ke otorita IKN, tutur Teguh Hari Prihatono. Teguh juga memastikan masalah pembebasan lahan ini tidak akan mempengaruhi proses pembangunan IKN.
Menurutnya pembangunan IKN dilakukan secara bertahap dengan prioritas tertentu, sehingga penggunaan lahannya pun tidak serta-merta langsung 100%. Dan juga seluruh kementerian akan segera bertindak, sementara itu yang sampai target 2024 bisa dipastikan tidak ada yang bermasalah, terang Teguh. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!